Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-201067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Yani Lonto SCAP MCAP. Pada video ini saya akan membahas tentang materi-materi yang sudah didapatkan, yaitu konsep stres. Konsep stres menurut Kupriyanov dan Shadnov 2014 menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern abad ke-18 awal dari abad ke-19. Kapas stres dipahami dengan sebagai kekuatan, tekanan, ketegangan atau usaha yang kuat diberikan pada sebuah objek material atau pada seseorang, yaitu organ atau tekanan mental menurut Intel 1974. Stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialaminya. Apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu, dinamakan distres atau depresi. Merupakan reaksi kekecewaan atau jenis stres. Stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang. Stres fisik merupakan sebuah efek yang terjadi terhadap lingkungan di luar kendali dan kehendak manusia, seperti suhu terlalu tinggi atau rendah, suara bising atau sinar matahari yang terlalu menyengat, dan sebagainya. Stres kimiawi merupakan stres yang disebabkan oleh pengaruh obat-obatan maupun zat kimiawi yang terkandung dalam sebuah makanan. Zat ataupun disebabkan oleh faktor hormon. Stres mikrobiologis merupakan stres yang disebabkan oleh pengaruh bakteri dan parasit yang menjangkit tubuh manusia baik secara langsung maupun dalam tubuh maupun di permukaan kulit. Stres fisiologis merupakan stres yang disebabkan oleh disfungsinya organ tubuh seperti keseleo, terkilir, terluka, hal-hal yang menyebabkan tubuh dan menjadi fisik. Model stres banyak faktor yang terjadi seperti faktor lingkungan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi. Kedua, faktor organisasi, tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, tahap hidup organisasi. Ketiga, faktor individu, masalah keluarga, masalah ekonomi, kepribadian. Perbedaan individu, persepsi, pengalaman, pekerjaan, dukungan sosial, keyakinan akan locus of control, sikap bermusuhan. Stres yang dialami adalah gejala fisiologis. Yang pertama, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Gejala psikologis, kecemasan, murung, berkurangnya kepuasan kerja. Ketiga, gejala perilaku, produktivitas, kemangkiran, tingkat keluarnya karyawan. Tingkat stres dapat dikelompokkan dengan menggunakan kriteria Harsh, Hamilton Anxiety Rating Scale. Stresor adalah suatu keadaan peristiwa yang tidak mengenakan bagi seseorang oleh karena mengharuskan seseorang untuk beradaptasi. Bentuk stresor. Yang pertama, frustasi, konflik, tekanan, dan kritis. Coping.
Strategi coping merupakan suatu upaya individu untuk mengulangi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Dan yang jenis coping stres, yaitu yang pertama coping psikologis, kedua coping psikososial. Coping psikologis pada umumnya, gejala yang ditimbulkan akibat stres psikologis tergantung pada dua faktor. Yang pertama, bagaimana persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor. Kedua, keefektifan strategi coping yang digunakan individu. Coping psikososial yang biasa dilakukan individu dalam psikososial adalah perilaku menyerang, perilaku menarik diri, dan yang terakhir, kompromi. Jenis-jenis coping yang konstruktif atau positif, sehat, hormat, dan Ruyon. Yang pertama, penalaran, objektivitas, konsentrasi, penegasan diri, dan pengamatan diri. Kita masuk dalam kesehatan spiritual. Pengertian, keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, membantu individu mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan serta beradaptasi dengan penyakit. Spiritualitas memberikan individu energi yang dibutuhkan untuk menemukan diri mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Kita masuk dalam bagian-bagian. Yang pertama, makna hidup. Makna hidup adalah suatu proses menemukan arti dan tujuan hidup. Yang kedua, keyakinan. Seseorang individu menemukan kenyamanan dan kekuatan terhadap kepercayaan yang dianutnya, menolong individu menerima kenyataan dan berpikir positif untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Kita masuk dalam domain spiritual, yaitu yang pertama misteri, kedua love, ketiga suffering, keempat hope, kelima forgiveness, keenam peace and peacemaking, ketujuh grace, kedelapan prayer. Yang pertama misteri merupakan pengalaman manusia yang melekat dalam kehidupan dan nilai spiritual yang ada dalam dirinya. Sesuatu yang dimengerti dan dapat menjelaskan yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Kepercayaan terhadap sesuatu yang akan terjadi setelah kehidupan inilah yang memberi nilai spiritualitas untuk kehidupan manusia. Kedua love, cinta merupakan sumber dari segala kehidupan, menjadi bahan bakar dari nilai spiritual karena perasaan cinta berasal dari hati, pusat dari penampilan ego seseorang. Cinta termasuk sesuatu yang misterius, terkait dengan pilihan dan perasaan antara memberi dan menerima. Adanya perasaan cinta merupakan kunci dari domain spiritualis seseorang. Ketiga, suffering. Keberadaan dan arti penderitaan adalah merupakan domain spiritual. Penderitaan adalah salah satu isu inti dari misteri kehidupan, dapat terjadi karena masalah fisik, mental, emosional, dan spiritual. Penderitaan atau kesengsaraan adalah sesuatu yang relatif, tergantung fokus dan makna spiritual yang dikembangkan. Ketiga, hope. Harapan terkait dengan keinginan di masa yang akan datang, berorientasi pada masa yang akan datang. Ini adalah merupakan energi spirit untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik, menanamkan harapan dalam kehidupan spiritual yang sesungguhnya akan terjadi. Fondasi utama dalam menemukan makna kehidupan seseorang, menjadi penentu arah dalam pilihan kehidupan, menjadi dasar dalam berpikir dan berperilaku. Keempat, forgiveness. Pemaaf adalah komponen utama dari self-healing. Sikap mau memaafkan adalah kebutuhan yang mendalam dan pengalaman yang sangat diharapkan dapat dilaksanakan seseorang. Keadaan ini memerlukan keyakinan kuat bahwa Tuhan Maha Pemaaf. Forgiveness
akan menjadi komponen utama dalam proses penyembuhan diri dan mengurangi makna penderitaan. Yang kelima, peace and peacemaking. Damai dan pembentukan perdamaian bagi sebagian orang tidak bisa dipisahkan dari keadilan yang melekat pada diri seseorang. Seseorang bisa hidup dan berada dalam lingkungan alamiah dan menyembuhkan. Kedua, tahap spiritual keagamaan seseorang terdiri dari 3 tahap. Tahap spiritualitas keagamaan harusnya sampai pada tahap discover, di mana setiap manusia dapat memberi manfaat bagi yang lalu. Apapun keyakinan dapat hidup saling menghargai. Grace dalam kehidupan nyata lebih tampak pada rasa bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur merupakan indikator keimanan dan pengakuan atas kekuasaan Tuhan. Prayer, berdoa adalah insting terdalam dari manusia, keluar dari suatu kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan adalah Maha mengatur semua kehidupan. Berdoa meliputi pencairan terhadap hubungan erat dan komunikasi dengan Tuhan atau sumber yang misterius. D. Aspek dan karakteristik spiritual. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Keempat, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Dan karakteristik. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri. Kedua, hubungan dengan orang lain. Ketiga, hubungan dengan alam. Keempat, hubungan dengan Tuhan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan spiritual. Yang pertama, tahap perkembangan. Kedua, keluarga. Ketiga, latar belakang etnik dan budaya. Keempat, pengalaman hidup. Dan yang terakhir, krisis dan perubahan. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan akan kepercayaan dasar, kebutuhan akan makna dan tujuan hidup, kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan dalam keseharian, kebutuhan akan pengisian keimanan secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan, kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan dosa, kebutuhan akan penerima diri dan harga diri, kebutuhan akan dicapainya derajat dan martabat yang tinggi sebagai pribadi yang utuh, kebutuhan akan terpeliharanya dengan interaksi alam dan sesama manusia, kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan nilai-nilai. H. Spiritual yang sehat. Cara mencapai spiritual yang sehat yang merupakan karakteristik kematangan psikologis adalah: pertama, authenticity, bertanggung jawab dan jujur pada diri sendiri. Kedua, melupakan masa lalu, melupakan emosi negatif, melupakan dasar penting atau kematian psikologis. Ketiga, menghadapi ketakutan, mengungkap dan menghadapi ketakutan, mengurangi level kekhawatiran dan meningkatkan kedamaian pribadi. Keempat, mawas diri dan memaafkan orang lain untuk menemukan spiritual. Kelima, cinta dan kasih sayang. Sumber cinta ada di dalam diri, maka pengalaman spiritual dapat diperluas pada orang lain tanpa memikirkan imbalan. Keenam, community, altruistik dan realistik, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketujuh, awareness,
adanya kesadaran untuk mengubahkan pengaruh negatif, takut, dan keinginan membantu menghadap. Sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call